Zikir jama'i setiap Sabtu pagi. Dengan bisa istiqomah zikir jama'i tiap Jumat pertama. Dan anak-anak kita juga zikir jama'i. Maka Gusti Allah ngerti kaulone rutinan zikir Allah tidak mendengar. Mestinya Allah mendengar. Tidak ada amalan kita yang sia-sia, itu tidak ada. Kita melakukan kebaikan itu ya untung ya awal kita melakukan satu kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Amal-amal jelek kita bisa terhapus gara-gara amal perbuatan kita. Innal hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik kita itu dapat menghapus, merontokkan perbuatan-perbuatan jelek kita. Makanya ibu kabeh seneng hadir ning majelis-majelis ilmu, seneng nek panjenengan ndak kersa hadir, sing penting ojo sampai dadi wong sing senengane ngelek-ngelek majelis atau senengane ngelek-ngelek wong hadir ning majelis. Terus ojo sampai pokoknya ndak bisa hadir itu nak wae, mungkin di majelis lancar barokah ngono. Dungo mawon ndak bisa hadir sendiri. Ojo malah menjelek-jelekkan. Karena majelis-majelis yang baik begini ini adalah majelis yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Malaikat itu senang kalau ada majelis seperti itu, senang. Karena ini nanti semua kegiatan kita yang hadir di majelis siapa-siapa aja itu nanti sama malaikat dilaporkan yang Gusti Allah. Lapor sing hadir iki. Ya, hidup kita itu paling tidak walaupun tidak tiap hari harus adalah rutinan yang harus dengan istiqomah ini. Setiap Sabtu pagi gini, boneng kampung saben malam Jumat, entah nanti di kecamatan ikut 1 bulan sekali, diikuti semuanya. Dan itu loh tidak akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Malah aktivitas kita sehari-hari itu malah bisa jadi karena kita ahli majelis itu oleh Allah akan kita diberikan kemudahan-kemudahan. Dan asalnya waktu itu rasanya rupek, akhirnya jadi senggang. Kenapa? Karena oleh Allah kita diberi waktu yang berkah, Ya, orang ahli ibadah itu sebenarnya tidak akan mengurangi rizkinya, tapi akan malah menambah rizki. Yang beda kayak rutinan zikir jamaah ini kan kan sudah mengenal dan mengamalkan. Rutinan zikir jamaah kan sudah ada rutinannya. Kalau mulai setiap Jumat pertama itu pastikan dengan dan keluarga bisa hadir. Jangan sendiri, kalau bisa diajak suaminya, mbah kumnya, mbah utinya, kakaknya, adiknya, diajak kabeh ra apa-apa. Nyatane lho ora tau ini kejadian. Konsumsinya kurang, nggak tahu dan konsumsinya kurang biasa ya. Kemudian ya ajak semua, apa-apa. Nanti zikir jamaah itu kalau di Kediri itu ada rutinan 4 bulan sekali. Itu panjenengan pastikan bisa ngikuti rutinan itu. Nanti rencananya insya Allah bulan Desember nanti rutinan zikir jamaah se-Kediri Raya. Nanti turun. Pastikan kamu ada di dalamnya. Ketika secara tidak langsung kita ini kan sudah mengakui kalau Kiai Haji Ihya Ulumuddin itu sebagai panutan kita, guru kita. Sehingga nanti ya Ihya itu ketika nanti akan masuk surga, dia akan mencari siapa jamaahnya, siapa santrinya. Nanti semuanya akan dicari. Karena kita sudah mengikatkan diri dengan beliau. Karena kita hidup ini butuh murabbi, butuh pegangan, butuh guru yang akan menuntun kita. Saya lembaga sini kalau mengikut kepada Kiai Haji Ihya Ulumuddin, masuk pondok pesantren Nurul Haramain Bujon. Sehingga wirid-wirid yang dibaca anak-anak ini semuanya wirid yang diijazahkan oleh beliau. Sehingga itu bukan wirid boleh-boleh yang buku nemu terus diamalkan mboten. Itu wirid sing enek gurune dan wirid itu ada dasarnya. Ya itu suka kalau wirid itu ditulis
dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Wirid yang ada dalam hadis itu suka. Wirid yang ada dalam Al-Quran itu suka. Ya banyak wirid-wirid kadang panjenengan tidak podo. Itu karena ya mencari wirid yang lebih masyhur. Contoh, jenengan ngrungokne dungane anake mau tidur, kan ndak podo. Nek mau tidur kan bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Kalau ya kan bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Ku lek gawe guyonan wis bener sing ya bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah saya mati dan hidup. Berarti bar mati itu kan mati, baru urip nek. Bila sing siji nih bismillahirrahmanirrahim ahya, dengan nama ya Allah saya hidup, wa bismillahirrahmanirrahim amut, dan dengan namamu saya mati. Berarti akhirnya mati. Kayak guyonan enak sing nek bocah berturu hidup. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Betul. Dia itu sholat duha itu wiritannya tidak doa. Wiritan duha yang kita kenalkan Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Kudu ngomong soal ya Allah, jika rezeki kuning langit diblokke. Berarti ini kan Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Apabila rezekiku di dalam bumi, keluarkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana fil bahri fadlu, apabila ada di tengah lautan angkatkan. Itu tunggunya. Tunggu maksudnya. Ternyata doa yang dalam hadis itu tidak ada doa itu. Cuma Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Menurut wiridan itu ayat Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Inna sirab ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang betul Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Menurut pelaturan wiridan ini Allah sudah ngerti kok apa yang dalam kerentak hati kita itu Allah Maha tahu. Dan doa yang paling manjur itu istighfar. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya. Nggih. Nah, itu Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kan doa mohon ampun dan doa agar Allah mau menerima taubat kita. Lho wong lho, nek wis ora duwe dosa, tobaté diterima. Berarti apa yang menjadi kerentek hati itu mesti diijabahi dening Gusti Allah. Ora usah dijelaske jika risiko di langit turunkan ora usah. Terlalu sempit doa itu. Kan itu sanes hadis ya. Sanes. Kuraman. Tuh Jamu nih. ya, anak-anak sini tuh banyak doa-doanya kadang tidak umum dengan doa-doa kita. Karena memang Abi Iya itu sebenarnya ngambil doa itu dari hadis atau dari Al-Quran. Ya, ini kayak batu soli ini ilmunya sholat yang diambil dari hadis riwayat. Jadi dari riwayatnya Imam Ahmad, dari ahli-ahli hadis, dari Imam Baihaqi, semuanya Imam Bukhari. Itu sholat yang dipraktekkan di sini itu adalah sholat, ibadah sholat, tata cara sholat, gerakan sholat, bacaan sholat yang diambil dari hadis. Makanya kalau di sini tahiyat yang benar itu tahiyati wong Muhammadiyah. Ndak enak sayyidina nih. Karena di dalam hadis itu tidak ada yang menyebutkan sholawatnya itu pakai sayyidina. Sehingga kalau menurut teks hadis murninya itu tidak enak sayyidina. Yang pakai sayyidina itu kan dalam rangka mengedepankan adab. Kayak ning rasa itu kok ndak enak sayyidina, ndak pantes lah gula. Jadi dasarnya cuma dasar rasa, dasar perasaan. Kalau yang secara dasar jelasnya dalam hadis yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan nanti tahiyatnya. Kalau ya itu kalau sholat
pakai yang tidak ada Sayyidinanya. Tapi kalau dalam sambutan ceramah begini, itu semuanya dianjurkan, diharapkan semuanya menggunakan adab, yaitu pakai Sayyidina, wa habibina, wa syafina, wis monggo. Kalau di luar salat, kalau dalam salat, ya iya lebih cenderung tidak pakai Sayyidina. Tapi di sini sampai saat ini masih pakai Sayyidina, karena kadung umum Sayyidina. Dan itu tidak usah dipertentangkan. Kadang orang kita itu karena tidak ngerti dasare Muhammadiyah dielek-elek. Mosok yang Rasulullah nyebut Sayyidina ora gelem. Jadi bukan urusan nyebut gelem ora gelem, karena dia punya dasar. Kalau dalam urusan ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu dalam hadis. Ketika Rasulullah sholat, bertahiyati orang yang Sayyidina. Ngono iku lho. Ya gini-gini itu tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipermasalahkan. Monggo sing jenengan mau Sayyidina, ya tetap mau Sayyidina, karena sampai saat ini tidak ada yang melarang tahiyatnya pakai Sayyidina. Monggo yang tidak pakai Sayyidina dengan teruskan, karena itu juga ada dasarnya. Halo. Wali murid sini itu kan macam-macam. Enek sing NU, enek sing Muhammadiyah, ya. Bisa jadi ya enek Wahidiyah, enek LDII bisa jadi. Wahidiyah kan Pak Nur Pumpo kan Wahidiyah tombone itu ya. Dengan kenal Pak Nur Pumpo, itu Wahidiyah ya. Ada LDII, ada Insyaallah lengkap ini itu, lengkap. Enggak, sini tuh wali murid mau nasional monggo, mau religius monggo, sih jelas Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah nyampe pada keutamaan sholat. Yang pertama, keutamaan sholat ini apa? Amal yang pertama kali dihitung oleh Allah. Dan nanti ketika kita disidang oleh Allah, pertanyaan yang pertama kali adalah sholat. Sholat api, liyane melu a. Sholat elek, liyane kadut elek. Dan ini termasuk suatu amal ibadah yang harus betul-betul kita perhatikan. Yang kedua, dengan sholat kita akan terhindar dari neraka, akan langsung masuk ke surga. Yang kemarin gambarannya atus sedina suwengi ping 5. Kira-kira lek aduse tenanan resi apa ora? Resi. Resi. Begitu juga sholat. Sholat sedina suwengi ping 5, kok sholatnya tenanan, mesti sholatnya ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, sehingga kita nanti tidak akan mampir neraka, langsung masuk ke surga. Yang ketiga, pelindung di kubur. Kita ini kan sebelum masuk ke akhirat nanti kan harus masuk dulu ke alam yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur kan sing kedua jadi kuburan. Banding alam kubur itu masuk ahli kubur itu ke alam penantian. Nah, alam penantian itu jenenge alam barzakh. Ngenteni apa? Ngenteni alam mahsyar. Manusia dibangkitkan dari alam kubur. Itu nunggu dibangkitkannya itu ada di namanya alam mahsyar. Alam kubur adalah alam penantian menuju ke akhirat. Itu waktunya suwi loh Bu ya. Ini kan ngerti kan enek makom umure sing wis 1500 tahun. Ada kan? Itu yang makom di Tandan itu miliknya Mbah Tandan dari Rokono. Itu diperkirakan umurnya 1500 tahun. Itu dari keturunan Sunan Giri katanya. 1500 tahun. Itu loh. Lek amale api, ya ning alam mahsyar seneng. Lek amale elek, berarti 1500 tahun terus menghadapi siksaan kubur. Kenapa? Ya lek kiamate setahun deh. Lek kiamate 1000 tahun deh. Berarti menyalami siksa kubur sampai 2500 tahun. Bisa jadi gitu kan? Makanya hidup itu singkat, tapi pasca kehidupan inilah
yang butuh waktu yang amat sangat panjang, dan di situ tidak ada penyesalan. Alam kubur mawon sampai 2000 tahun. Alam kubur nanti masuk ke alam mahsyar. Mahsyar itu ada keterangan satu harinya mahsyar itu 50.000 tahun. Sebelumnya mahsyar. Beberapa dewi loh mungkin tak tahu 20 tahun di balik. Itu mahsyar. Dari itu ini alam hisab, alam perhitungan amal. Dari itu ini alam mizan, alam ditimbangnya amal-amal kita. Baru setelah itu kita akan masuk ke yang namanya alam akhirat. Akhirat pilihan luhur neraka karo swarga. Paling kagetnya orang ketika sudah mendengarkan putusan Allah, keputusannya tempatmu di neraka. Wis itu paling kaget wong. Paling kaget wong ketika mendengar putusannya Allah, keputusannya tempatmu di neraka. Jangan nggak usah bayangkan tempatmu di neraka. Bayangkan aja jenengan ratau kenal polisi, ucuk-ucuk dengar rumah meduk polisi enek sejinak. Langsung assalamualaikum di depan rumahmu. Rasanya piye? Mesti isinya bener-bener ya. Bener-bener ya mesti. Iku lho durung ngerti apa masalah. Apalagi kita nanti akan mendengarkan keputusan Allah. Oleh karena itu para jamaah, mari salat ini betul-betul diperhatikan. Dan ini sholat nanti akan menjadi pelindung kita di alam kubur. Alam kubur adalah alam penantian menuju ke akhirat. Di alam ini juga sudah terdapat kenikmatan dan siksaan. Nanti enek nikmat kubur, enek siksa kubur. Sehingga kuburan yang jenengan bayangkan cuma semunu. Kalau kita mendapatkan nikmat kubur, maka kuburan kita itu akan menjadi istana. Kita akan tidur di permadani yang sudah disiapkan oleh para malaikat. Kita akan menikmati suatu kehidupan yang indah yang ada di alam kubur. Ya, kubur itu mengrupani secara pandangan kasat mata manusia membunuh. Tapi kalau amal kita jelek, alam kubur sing membunuh ya bunuh tenanan. Ya, masuk ke alam kubur itu seperti mimpi. Seperti mimpi dia itu dimandikan, dikafani, baru ikut dipikul di goyang kuburan, baru ikut dia merasa dipendem, diicak-icak ke dhuwur, baru ikut dia merasa ditinggal oleh orang-orang yang mengantarkan jenazahnya, baru ikut dia sadar, dia merasa alhamdulillah, melek, kayak orang tadi itu melek. Alhamdulillah mimpi. Tapi setelah alhamdulillah mimpi, dia kaget karena dia memandang itu pandangannya tidak tembus apa-apa. Mandang yang ngalor peduk tanah, ngulur peduk tanah, ngetan peduk tanah, mundur peduk tanah, nisa peduk tanah. Baru ketika sadar itulah si ahli kubur itu menjerit tapi tidak karuan, saking takutnya. Hingga jadi kenyataan nanti tidak. Ketika dia diparani kalau jengking, ya kenyataan itu kalau jengking bukan. Karena amal sudah tidak ada yang melindungi. Tapi kalau kita ahli sholat, maka sholat kita ini akan menjadi pelindung kita nanti di alam kubur. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanatis sholatu inda ra'sin. Sesungguhnya jika mayit diletakkan di dalam kuburnya, mayit di dalam di dalam kubur, yang kan pernah tahu ngicen mayit? Pernah tahu? Yang kok jenengan yang mau itu? Dia yo, kita berat-berat bila mati itu. Ya peseno yang toko-toko itu dulu. Aku kulit mati aja dipendem ya. Aku wedi. Ya. Nih, sesungguhnya jika mayit diletakkan di dalam kuburnya, sungguh ia mendengar mayit itu kurung lho, Bu.
derap sandal orang-orang yang mengiringinya. Krungu deh, sapa ae sing ngeterne ngerti. Sehingga mereka berbalik meninggalkannya. Sing ngeterke sapa sampai dia mendem, sampai dia mulai ngerti. Dia krungu. Maka jika baik itu seorang mukmin punya amal yang bagus, punya amal sholat, maka amalan sholat berada di sisi kepalanya. Nanti kita akan ditunggoni kali amalan sholat di awak dhewe. Dan ojo ngentengke sholat. Yang nomor 4, dengan sholat kita akan hidup sejahtera. Ojo nyampe ninggalke sholat. Itu jenengan padane diomongi setan. Awakmu ora sholat wis sugih, kuwi diomongi setan. Wis rasa sholat, wak sholat ngentek-ngentekne waktu. Mene sampean nunggoni bakulanmu yo selama tinggal sholat 5 menit, lho omset wis 500.000 pola. Karena konsumenmu rawe, ojo sampai ditinggal, nyesel kowe rugi, dibisiki ngono wae. Akhire wae salat ndak salat tenanan, karena pembine wakeh rame. Jadi salat ditinggal. Iku setan. Sedangkan hakikat yang sebenarnya dengan salat hidup kita akan sejahtera, hidup bahagia dan sejahtera adalah kehendak siapa? Kehendak Allah untuk para hambanya yang beriman. Semua orang beriman diberikan kesempatan oleh Allah bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi terkadang kebahagiaan dan kesejahteraan itu sirna karena bencana melanda. Ini dengan ya rumah saiki wis urip enak, normal, tentrem, sejahtera, tur sugih. Ternyata tumadaan ujuk-ujuk enek banjir. Isine omah ludes kabeh. Ora enek banjir ternyata enek puting beliung. Omah porak-poranda. Ora enek banjir, ora enek puting beliung ternyata enek gempa. Omah ambruk. Musibah itu kan banyak modelnya, banyak caranya Allah ngasih musibah kepada kita. Pun akhirnya dengan adanya bencana tadi kebahagiaan kita sirna, kesejahteraan kita hilang. Dan untuk macam ini kena Semeru, rumah mabrong-mabrong ini diurung kalau Semeru sampai 4 meter. Nanti kan dia pergi oleh 4 meter. Iku kok gelem warga kerja bakti ngeruk pasir sak ngono wae. Gelem makin tok 4 meter kerja bakti iso. Wong sak desa kena 4 meter kabeh rata kelelep umai karek genteni mawon iki. Lha iku kira-kira dunyane sik kena dipilih mboten. Kan wis telah. Kan tinggal badan kita. Iku lek urip. Iku lek urip. Dan kita harus mengetahui dan meyakini bahwa adanya bencana dalam kehidupan kita adalah sebagai akibat dari dosa-dosa kita sendiri. Dosa-dosa itu memang manis dan menggoda sehingga terkadang seorang manusia terlena. Ia tidak mampu lagi mengendalikan diri. Akhirnya bendino kegiatannya maksiat tok, dosa tok, wis ora roh jenenge tobat, wis ora roh jenenge istighfar. Salat yang benar dan baik sesuai bimbingan baginda Rasulullah SAW adalah cara ampuh mengendalikan diri agar selamat dari kemungkaran dan kemaksiatan, sehingga orang itu akan bahagia dan sejahtera senantiasa akan terus menyertai kita. Sehingga para jamaah maksud dalam keterangan ini
bahwasanya bala bencana itu datangnya dari Allah. Dan bencana itu datang biasa nih karena ulai awak dhewe. Karena awak dhewe keakian dosa, kegiatan bendina nih mau kegiatan maksiat, dosa tok isine akhirnya Gusti Allah murka. Kalau kita ingin terhindar dari perbuatan yang maksiat, yang dosa, yang bertubi-tubi ini, maka sholatlah yang baik sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW. Maka dengan sholat yang baik, sholat kita ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mau nglakoni maksiat merawani ngarokai sholat. Maksudnya. Dan yang terakhir, keutamaan dari sholat. Kok saya enak telu sesuai sekarang ngaji dulu ya. Itulah para jamaah, paling tidak keutamaan sholat ini kamu jadikan sebagai motivasi kita agar kita lebih memperhatikan sholat kita. Apa keutamaan sholat yang pertama? Amal ibadah yang pertama kali di apa yang kedua? Terhindar dari neraka langsung ke surga. Apa yang ketiga? Pelindung dari kubur. Pelindung dari kubur. Apa yang keempat? Hidup sejahtera. Hidup sejahtera. Wis paling tidak empat ini kamu renungkan dan jadikan motivasi kita agar kita dan keluarga kita tidak lalai dengan yang namanya sholat. Nunggu dibuka yang bunganya halaman berapa? 22. Terus kalian sak menit Pak. Halaman berapa? 22. 42. 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awafa. Awafa. 2 3. Awafa. 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 Wo fa 2 3. Fa. Sawang modele ain ngono. Modele wae kena titik. Modele fa ngono, titike mung siji. Tititani huruf dari halaman 1 sampai halaman 22. Dan pastikan jenengan betul-betul paham modele huruf. Jangan sampai ada yang tidak paham dan tidak ketinggalan. Wo fa 2 3. Fa.